Sudah menginjak musim penghujan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, Zubaida. Nah, asik ya ngobrolnya. Iya, ini tadi kok menghubungi saya, ada sesuatu kah? Saya tunggu di sini bersama Pak Joko. Iya Bu, gini, saya itu kok merasa gimana ya, punya beban gitu loh Bu. Merasa kalau di sekolah itu kok merasa punya beban yang mungkin saya ingin bercurhat kepada ibu supaya saya itu bisa menemukan solusi yang terbaik untuk masalah saya. Oke, dengan senang hati saya akan mendengarkan curhatannya dan semoga setelah ini Bu Zubaida akan mendapatkan solusi dari dirinya sendiri dengan menggali segala potensinya. Silakan ceritakan. Gini Bu, saya itu kan memiliki murid yang dimana keempat murid saya, karena saya itu kan di sekolah baru Bu, karena terbiasa di sekolah luar, sekolah yang muridnya banyak, potensinya bagus-bagus. Dan sekarang di tempat kerja baru saya itu kan muridnya ada 4 dan keempat anak ini belum bisa membaca sendiri. Semua belum bisa membaca, iya Bu. Saya pertama awal kesana itu juga kaget Bu, kelas 4 kok belum bisa membaca semua. Ternyata setelah saya telusuri dari adik-adik kelasnya itu gini, awal karena memang di sana itu di daerah pegunungan, daerah terpencil dan tidak ada TK-nya. Jadi dari kelas 1 itu mereka itu baru awal latihan ABC. Kelas 1 itu baru mengenal huruf ABC. Terus gini, karena kemarin itu di awal pandemi, kelas 1, kelas 2, jadi mereka itu belajarnya juga tidak bisa maksimal sekali ya. Kalau adik-adik kelasnya itu kalau saya amati itu kan sudah bisa membaca, kelas 2, kelas 3 itu sudah bisa membaca. Tapi kenapa ya keempat murid saya ini kok belum bisa membaca? Kalau saya lihat dari mungkin cara pengajarnya di sekolah sebelumnya itu kurang, padahal adiknya sudah bisa membaca gitu. Saya tuh kadang pusing gitu loh, kenapa siswa saya kok belum bisa membaca, padahal itu penerapan yang setiap hari itu saya ajarin membaca, tapi minat dari anaknya itu minatnya itu yang nggak ada. Iya, padahal sudah kelas 4 belum bisa membaca. Iya. Nah, untuk dalam hal ini Ibu apakah sudah melakukan hal-hal apa kira-kira penyebabnya mereka kok belum bisa membaca? Yang selama ini saya tahu, saya gali informasi itu penyebabnya yang pertama itu kurangnya dukungan dari orang tua. Iya, contohnya gini ya. Misalkan waktu musim tanam, karena memang ya saya menyadari Bu, karena di daerah sana itu kan di daerah pedesaan yang jauh dari mana-mana dan faktor kesadaran orang tuanya itu sangat minim sekali. Kenapa? Karena kalau musim tanam itu anaknya itu sudah nggak usah sekolah, diajak ke sawah. Ikut ke sawah. Iya, anaknya itu diajak ke sawah. Terus dari berangkat sekolahnya pun itu mereka juga siang-siang, kadang gurunya sudah datang tapi muridnya belum datang. Jadi terlambat. Iya, terlambat. Kadang jam 8 lebih, jam 8 itu mereka baru berangkat. Nah, dari permasalahan Bu Zubaida ini tadi, karena penyebabnya ternyata adalah orang tuanya yang kurang mendukung. Dalam hal ini Bu Zubaida sudah melakukan mungkin kepada orang tuanya itu mungkin pendekatan atau strategi apa ke orang tuanya tadi? Kalau selama ini yang saya lakukan itu saya baru mengkomunikasikannya tuh lewat HP. Jadi saya sering WA-an dengan orang tuanya. Misalkan saya kasih tugas pekerjaan rumah, itu saya WA orang tuanya, Bu tolong putranya dibimbing belajarnya. Tapi gini Bu, kalau saya WA ibunya sendiri juga tidak bisa membaca. Saya telepon itu lah,
gimana ya, terus padahal di sekolah itu ya gini, anaknya memang kalau seumpama anaknya itu memang anak-anak yang luar biasa Bu. Anaknya itu termasuk anak yang ABK. Iya, jadi dua anak ini saya bukan ya Bu, sebenarnya ya bukan berkebutuhan khusus Ibu ya, Wong mereka juga aktif, lincah, semangat, tapi rasa keinginannya yang tumbuh dari dirinya itu loh, kayak kalau diajar itu kayak males, tidak menghiraukan, terus suka bermain sendiri, padahal itu saya sudah menggunakan 5 posisi kontrol itu sudah saya terapkan, tapi nggak mempan. Iya, saya sebagai penghukum membentak, mengancam mereka takut seketika, tapi setelah itu buyar lagi. Iya. Nah, tadi Ibu Subaidah sudah mengomunikasikan dengan orang tuanya melalui telepon. Itu sudah ada peningkatan apa belum dari komunikasi dengan orang tuanya lewat telepon tadi? Itu saya tanya orang tuanya responnya ya gini, wong anaknya susah tuh Bu, kan sinau ya gak gelem, orangnya tuanya sendiri itu kayak udah kematokan, udah gimana ya, udah pasrah gitu loh. Iya, jadi orang tuanya sendiri pun tidak bisa mengontrol anaknya. Itu. Iya. Nah, kira-kira langkah-langkah Bu Subaidah setelah pendekatan dengan orang tuanya ternyata peningkatannya hanya sedemikian, langkah selanjutnya ada nggak mungkin langsung ke siswa atau ada bantuan dari orang lain atau siapa mungkin? Kalau untuk langkah selanjutnya Bu ya, ini rencana saya akan mengkoordinasikan dengan kepala sekolah dulu. Saya akan mengumpulkan wali murid ke sekolahan dan saya akan mengkomunikasikan kepada mereka untuk mencari jalan solusi yang terbaik gimana supaya ada minat dan yang tumbuh dari diri anak-anak tersebut. Gini, kalau memang orang tuanya itu kok merasa tidak mampu, akan saya solusikan yaitu mencarikan guru privat ke anak tersebut supaya anak tersebut itu ada perkembangan dengan baik. Berarti dalam hal ini Bu Subaidah akan melibatkan siapa saja? Di sini saya akan melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid tersebut supaya mereka itu gimana ya, ada saling komunikasi yang baik dalam gimana caranya supaya putra putrinya itu ada peningkatan dalam belajarnya. Kira-kira rencana yang seperti ini akan direalisasikan dalam waktu berapa lama atau mungkin masih lama atau akan segera? Kalau bisa dan harus saya lakukan itu dalam minggu dekat, dalam minggu-minggu ini Bu. Karena mengingat mereka, usia mereka dan tingkat kelasnya itu sudah kelas 4 kok belum bisa membaca, kalau bisa akan segera saya lakukan, akan saya komunikasikan dengan wali murid supaya ada tindak lanjut yang lebih cepat lagi. Ini bagus sekali rencananya dan semoga nanti berhasil. Ini bagaimana Bu Subaidah perasaannya setelah curhat, setelah kita coaching ini bagaimana? Perasaannya sekarang jadi lebih sekarang jadi lebih plong gitu ya, ada beban yang terkurangi sekarang. Semoga setelah nanti direalisasikan rencananya tadi, semoga benar-benar berhasil dan putra putrinya di sekolah bisa membaca dengan lancar. Semoga. Ya, terima kasih Bapak Ibu Subaidah dan Bu Ruby. Iya, Nanti saya sebagai pengamat itu saya melihat kasus Bu Subaidah itu adalah murid yang sedikit tapi kemampuannya juga sedikit juga. Nah, tadi terus dengan lokasi yang agak terpencil ya miris juga ya, apalagi tidak ada TK itu ya mungkin menjadi beban busuk yang dulu awalnya di SD yang jumlah siswanya banyak, anak-anaknya dengan lokasi yang sekarang jauh dan ada di pedalaman hutan. Nah, itu mungkin masalahnya Bu Subaidah. Nah, kemudian dari apa tadi coaching dengan Bu Ruby ini tadi menemukan solusinya yaitu mencarikan guru privat untuk mendampingi dari siswa tersebut dan mengkomunikasikan yang baik antara pihak sekolah dan wali murid. Nah, itu menjadi solusi yang bagus dan semoga ini menjadi titik temu Bu Subaidah untuk menyelesaikan masalahnya ya. Bagus sekali Bu Subaidah dan terima kasih Pak Joko sudah mengamati. Terima kasih Pak Joko ya. Sekarang saya sudah merasa beban saya merasa terkurangi ya. Alhamdulillah. mendapatkan solusi. Iya.